Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah salaman setelah sholat. Salaman setelah sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah di sebuah masjid yang tidak di tempat kita ya, misalnya kita tinggal di desa, kemudian kita lagi pergi ke kota, ke alun-alun, kemudian masuk waktu sholat, kemudian di sana kita sholat, mungkin kita tidak ada yang kenal di sana ya, jadi kita tidak merasa penting untuk melakukan salaman setelah sholat karena tidak ada yang kenal, kecuali kalau ada yang kemudian ketemu juga kenalan lama atau orang yang sama-sama dari tempat kita tinggal, kemudian ketemu di sana, mungkin kita ingin bersalaman ya, seperti itu. Namun menjadi lain masalahnya ketika kita melakukan sholat berjamaahnya di masjid tempat kita tinggal, di dekat rumah kita, di mana yang bersama di situ adalah saling mengenal ya. Setelah sholat biasanya ada rasa ya, di dalam hati ada rasa ingin bersalaman ya, karena kita hidup bermasyarakat itu sering melakukan kesalahan bahkan dosa. Kadang yang paling sering di masyarakat yaitu ya ngerasani ya, menghibah tetangga. Jadi setelah sholat bersama itu adalah pertemuan yang kesempatan yang baik untuk meminta maaf atas kesalahan kita yang belum sempat kita minta maaf. Karena ketika di luar kesempatan itu mungkin kita akan tidak nyaman atau merasa berat ya untuk bersalaman dan meminta maaf di waktu itu. Mungkin di lain waktu itu mungkin berat rasanya itu. Maka itu menjadi wajib bersalaman setelah sholat dengan tetangga yang kita punya salah gitu. Karena meminta maaf itu wajib hukumnya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa kepada sesama umat Islam. Bisa diampuninya ketika kita meminta maaf bersalaman ya. Ketika kita bersalaman dan membaca sholawat, ketika saat bertemunya tangan dengan tangan bersalaman itu, maka berguguranlah dosa-dosa kita, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cuma istighfar minta ampun kepada Allah, padahal kita dengan orang yang sholat di sebelah kita berdosa, punya dosa, dan kita tidak minta maaf, tidak mau salaman ya, kita selamanya tidak diampuni dosa sesama. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi, karena orang muslim itu orang yang selamat, saudaranya selamat dari lisannya. Jadi yang dikatakan orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang muslim itu adalah orang yang lisannya itu tidak melukai, mencelakai, menyakiti saudaranya. Ketika kita sudah menjadi kebiasaan menghibah, ngerasani tetangga itu, maka menjadi wajib sekali ya bersalaman ketika sholat. Apalagi itu kita sibuk, setiap harinya kita punya kesibukan sendiri-sendiri, tetangga kita juga punya kesibukannya tidak sama, sehingga jarang ketemu, dan hanya ketemu ketika sholat berjamaah, itu pun tidak jamaah secara setiap
sholat ya, kadang cuma maghrib saja atau maghrib dan isya bisa ketemu berjamaah, karena kalau yang kerja di kantor, ada tetangga kerja di kantor kan mungkin sholat berjamaahnya di kantor sana. Kemudian yang kerja jualan keliling juga mungkin sholatnya di jalan seperti itu. Jadi kita ketemu tetangga itu ya mungkin malam atau pagi itu ketika sholat subuh. Nah, kesempatan itu baik sekali untuk meminta maaf ya. Jadi disinilah kemudian sholat bersalaman setelah sholat itu bisa menjadi wajib hukumnya, walaupun hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi wajib karena ada sebab-sebab yang mewajibkan itu dosa ya, dosa kepada tetangga itu, misalnya dosa kepada tetangga yang belum sempat kita minta maaf, dan di saat setelah sholat itu kita punya kesempatan, maka ketika kita meninggalkan kesempatan itu ya kita menambah dosa. Nah, kita misalnya dalam kondisi tertentu, dalam kondisi misalnya kita saling berdiaman dengan tetangga, tidak menyapa karena ada sesuatu masalah, kemudian kebetulan yang tadinya mungkin ya ketika jamaah tidak ketemu, kemudian pas ketemu ketika berjamaah itu, atau mungkin yang karena tidak rutin jamaahnya jadi tidak sering tidak ketemu, kemudian ketika pas berjamaah bareng kemudian ketemu, maka itu menjadi wajib. Ketika haram bagi seorang muslim saling mendiamkan selama 3 hari, kemudian ada kesempatan itu ketika sholat bertemu, maka dan itu menjadi yang mudah ya, menjadi sesuatu yang cair. Salaman ketika sholat menjadi sesuatu yang bisa mencairkan suasana ya, menjadi wajib. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.